Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih muamalah. Masih di bab 1 untuk kelas 11 ya. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang akad musyarakah. Kita lihat di sini ada definisi atau pengertiannya ya. Jadi musyarakah ini sama artinya dengan asyirkah. Dua-duanya diambil dari kata syarika. Kita lihat secara etimologi atau bahasa, asyirkah berarti pencampuran, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi atau istilahnya, asyirkah merupakan ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Nah, itulah definisi dari asyirkah atau musyarakah ya. Selanjutnya, dasar hukum akad asyirkah. Nah, dasar hukumnya ini diperbolehkan menurut ulama fikih. Jadi, hukumnya mubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12. Bisa kita lihat penggalan ayat di surat An-Nisa ayat 12 ini. Di situ dikatakan fahum syuraka'u fits sulus, yang artinya maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Ada kata syuraka'u, musyarakah, asyirkah, syarika itu ya. Nah, di ayat itu sebenarnya berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Itu dasar hukum dari akad musyarakah. Jadi boleh atau mubah hukumnya, dasar hukumnya. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Ada dua di sini. Yang pertama syirkah al-amlak. Apa itu syirkah al-amlak? Syirkah al-amlak ini disebut juga perserikatan dalam bentuk kepemilikan. Menurut ulama fikih, syirkah al-amlak itu adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad asyirkah. Jadi misalnya ada dua orang saudara mendapatkan harta hibah dari orang tuanya. Misal harta hibahnya itu berbentuk perusahaan. Nah, di perusahaan itu kedua saudara ini bekerja sama. Itu ya. Jadi secara alami otomatis terjadinya kerjasama, tidak didahului oleh akad. Itu yang dimaksud dengan syirkah al-amlak. Yang kedua, ada syirkah al-uqud. Apa itu syirkah al-uqud? Syirkah al-uqud adalah perserikatan atau kerjasama berdasarkan suatu akad. Nah, ini bedanya ya. Kalau al-amlak tadi tanpa melalui akad atau secara alami, tapi kalau al-uqud ini berdasarkan suatu akad. Syirkah al-uqud ini kita lihat di sini terbagi juga menjadi 4 bagian. Ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Kita bahas dulu satu persatu. Pertama, syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Jadi perserikatan misal antara dua orang, kedua-duanya memberikan kontribusi berupa kerja mereka, amal mereka, dan juga modal mereka. Gitu. Nah, dalam syirkah jenis ini, bentuk modal disyaratkan harus berupa uang. Nanti keuntungannya ini didasarkan kepada kesepakatan mereka. Gitu ya. Dan kerugiannya ditanggung oleh masing-masing syarik atau orang yang bersyarikat ini berdasarkan porsi modal. Jadi, kalau dua-duanya memberikan modal sama-sama 50%, si A memberikan modal 50%, si B memberikan modal 50%, maka kalau ada kerugian yang ditanggungnya itu sama seperti modalnya. Si A kerugiannya dia menanggung 50% dan si B juga menanggung
50%. Itu syirkah inan. Yang kedua, ada syirkah abdan. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan itu yaitu syirkah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal, gitu ya. Jadi beda ya sama tadi syirkah inan. Kalau syirkah abdan ini mereka hanya memberikan kontribusinya berupa pekerjaan saja tanpa memberikan kontribusi modal. Selanjutnya ada syirkah wujuh. Apa itu syirkah wujuh? Nah, syirkah wujuh ini merupakan kerjasama karena sebab kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Gitu ya. Nah, dalam syirkah wujuh ini kedua belah pihak yang tadi bekerja sama itu sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan adanya pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, ini kalau misalnya syirkah wujuh. Jadi, dua orang memberikan kontribusi kerja, mereka bekerja gitu ya. Nah, amalnya dari modalnya dari orang ketiga gitu. Itu syirkah wujuh. Yang terakhir ada syirkah mufawadhah. Apa itu syirkah mufawadhah? Syirkah mufawadhah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau mufawadhah itu dari keseluruhan syirkah tadi ya, yang 3. Jadi mereka sama-sama memberikan kerja, sama-sama memberikan modal gitu. Pokoknya semuanya ya digabungkan antara syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Jadilah namanya syirkah mufawadhah. Selanjutnya adalah ketentuan akad musyarakah. Yang pertama ini mengenai rukunnya, rukun dari akad musyarakah. Yang pertama harus ada syarik. Apa itu syarik? Ya pelakunya, orang yang bekerja samanya gitu ya. Berarti ada 2 orang atau lebih. Yang kedua ada objek musyarakahnya. Apa itu objek musyarakah? Yaitu ada modal, ada juga partisipasi kerjanya. Tadi ya, seperti yang dijelaskan di macam-macam syirkah. Jadi objek musyarakahnya itu. Selanjutnya yang ketiga ada ijab kabul. Antara ya syarik ya, antara yang bekerja sama. Jadi mereka itu memberikan pernyataan ya saling rela, ridho gitu ya antara kesepakatan mereka yang dilakukan oleh mereka ini, baik akad ya ijab kabulnya ini secara verbal dan juga tertulis, secara lisan juga tertulis, itu harus ada. Yang keempat ada nisbah, persentasi pembagiannya. Jadi sudah ditentukan di awal persentasi pembagian keuntungan itu berapa yang akan didapatkan oleh masing-masing syarik ini atau yang bekerja sama. Itu dilakukan di awal ya ketika akad supaya resiko perselisihan dapat dihilangkan. Nah, itu rukunnya. Selanjutnya, akad musyarakah ini dikatakan berakhir ketika salah satu atau kedua syarik menghentikan akad, meninggal dunia atau hilang akal, dan habisnya modal. Nah, itu ketentuan dari akad musyarakah. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu tentang akad muzaraah. Ini berkenaan dengan pengelolaan tanah dan pertanian. Pertama, kita lihat dulu definisi atau pengertiannya. Secara bahasa, muzaraah itu berarti menumbuhkan. Sedangkan secara istilah, muzaraah yakni pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian yang bibitnya berasal dari petani. Itu ya. Jadi ada pemilik lahan gitu, ada petani yang mengolahnya. Nah, nanti bibitnya ini berasal dari petani dan petani tersebut mendapatkan imbalan dari hasil pertaniannya. Begitupun yang punya lahan, gitu ya, mendapat bagian juga. Nah, muzaraah ini
ini hampir mirip juga dengan mukhobaroh. Mungkin teman-teman pernah dengar mukhobaroh ya. Bedanya, kalau muzaraah bibitnya berasal dari petani, kalau mukhobaroh ini bibitnya disediakan oleh pemilik tanah. Itu definisi dari muzaraah ya. Selanjutnya, hukum akad muzaraah. Nah, akad muzaraah ini diperbolehkan dalam Islam. Berarti hukumnya mubah ya, boleh. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Itu hukum dari akad muzaraah. Jadi boleh atau mubah. Selanjutnya, ini penyewaan lahan. Nah, jadi bentuk lain dari pemanfaatan lahan ini adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya ini bukan lagi bagi hasil, melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu. Ini boleh juga. Kalau tadi di muzaraah ini sebenarnya pemilik lahan memberikan tanggung jawab pengolahannya itu kepada petani, dan nanti hasilnya akan dibagi dua gitu ya, antara petani dan pemilik lahan berdasarkan akad pada awal mereka bersepakat untuk mengolah tanah ini. Tapi kalau penyewaan lahan, ketika menyewa lahan itu seorang petani itu sudah membayar terlebih dahulu kepada pemilik lahannya sesuai kesepakatan juga gitu. Jadi nanti pengolahan serta hasil dari pengolahan lahan itu dinikmati sendiri oleh petani gitu, karena sebelumnya di awal ketika akad sudah memberikan terlebih dahulu bayaran untuk penyewaan selama jangka waktu tertentu itu kepada pemilik lahannya sesuai kesepakatan ya. Selanjutnya ini mengenai akad ijaroh. Kita lihat pengertiannya atau definisinya. Secara bahasa, ijaroh memiliki arti upah. Nah, menurut jenisnya, ijaroh ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Ada ijaroh atas benda, ada ijaroh atas jasa. Maka bisa kita lihat di sini, secara istilah, ijaroh atas benda itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun ijaroh atas jasa adalah sejumlah upah yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Nah, itulah pengertian dari ijaroh. Yang kedua, hukum ijaroh. Akad ijaroh ini diperbolehkan atau mubah di dalam syariat berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dan ijma. Kalau dalam Al-Quran, teman-teman bisa lihat di Quran surat At-Tolak ayat 6. Di penggalan ayat tersebut dikatakan, fa'in arba'na lakum fa'atuhunna ujurohunna. Ada kata ujurohunna, ijaroh, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, maka hukum dari ijaroh ini diperbolehkan atau mubah. Selanjutnya, jenis akad ijaroh. Nah, tadi berdasarkan jenisnya ada dua, gitu ya. Satu, ada manfaat atas barang. Contohnya seperti kita menyewakan rumah, kendaraan, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan sewa kendaraan, maka orang yang menyewa itu membayar kepada kita. Yang kedua, manfaat atas jasa. Seperti apa? Contohnya seperti menjahitkan pakaian kita. Kita meminta tolong kepada orang lain untuk menjahitkan pakaian. Setelah selesai, kita memberikan bayaran atau upah kepada orang yang menjahitkan pakaian kita. Nah, manfaat atas jasa ini dibagi dua. Ada ijaroh khusus dan ada ijaroh musytarik.
Apa itu ijarah khusus? Ijarah khusus ini adalah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja untuk sebuah pekerjaan tertentu. Jadi, hukum yang berlaku adalah selama pekerja tersebut bekerja kepada orang yang memberi upah, orang tersebut tidak diperbolehkan bekerja kepada orang lain sampai pekerjaannya selesai. Itu ijarah khusus. Sedangkan ijarah mustarik yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Nah, itulah jenis akad ijarah. Nah, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.